warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah dengan NIM 0553241131 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Terbuka. Dalam video ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk merenungkan kembali makna tentang Pancasila, bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi sebagai jiwa empati dan sumber moral yang seharusnya hidup di dalam diri generasi muda, sejalan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Teman-teman, selama lebih dari 350 tahun bangsa kita merasakan pahitnya penjajahan. Rakyat Indonesia menderita akibat kebijakan kejam seperti tanam paksa, kerja paksa, yang tidak hanya merampas hasil bumi tetapi juga merenggut nyawa dan kebebasan. Penjajahan ini merusak sendi-sendi kehidupan, dari ekonomi yang terpuruk hingga pendidikan yang terbatas serta budaya yang tertekan. Namun, di tengah kegelapan itu, muncul kesadaran bahwa kita harus bersatu atas dasar kemanusiaan, bukan kesamaan suku ataupun agama. Kesadaran ini kemudian semakin menguat ketika Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 sebagai upaya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Supomo, dan Ki Hajar Dewantara berjuang dengan gigih merumuskan dasar negara. Dalam sidang pertama, dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945, berbagai pandangan tentang dasar negara mulai muncul, dari mulai Islam, sosialisme, hingga nasionalisme. Di tengah perbedaan itu, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan gagasan Pancasila yang menjadi jembatan penghubung dari berbagai ideologi. Sidang ini bukan hanya forum politik, tetapi juga wujud empati, di mana para tokoh berusaha memahami dan menghargai perbedaan demi mewujudkan Indonesia yang adil dan beradab. Pancasila adalah cerminan dari kesadaran moral bangsa. Lahir dari dialog yang inklusif bukan paksaan, dari perbedaan yang disatukan dengan hati, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab mengajarkan kita bahwa empati adalah pondasi dari keadilan. Memahami perasaan dan penderitaan sesama adalah bagian tak terpisahkan dari membangun bangsa yang manusiawi. Bahwasanya tanpa empati, keadilan kehilangan ruhnya. Dan tanpa moral, kemerdekaan kehilangan arahnya. Bagi generasi muda, Pancasila bukan hanya sekedar teks yang dihafal, tetapi nilai yang harus dihayati dan juga diamalkan. Di era digital ini, perbedaan seringkali menjadi sumber perpecahan dan kata-kata dapat melukai. Di sini ujian empati kita diuji, mampu memahami sebelum menilai, dan menolong sebelum menuntut. Pancasila mengajarkan kita untuk berpikir dengan logika dan bertindak dengan hati, serta selalu mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara. Ia adalah jiwa bangsa yang menghidupkan rasa kemanusiaan dalam diri setiap insan. Dengan empati kita belajar untuk menjadi manusia yang ingin dimengerti, tapi juga ingin memahami. Untuk itu, hatiku untuk bangsa, tanganku untuk sesama, dengan empati ku pintal damai untuk Indonesia yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.